Shooting begitu bisa gol, memang shooting keras tapi gak bisa di save oleh Nadio. Kemudian gol keempat, lihat para pemain Irak, enak banget, mereka kayak lagi latihan lawan Indonesia. Mereka kayak lagi latihan teman-teman lawan Indonesia. Bingung saya benar-benar, saya kecewa banget dengan hasil akhir ini. Saya gak menyangka bisa seperti ini. Lihat para pemain Irak cuma 3 pemain yang berada di dalam kotak penalti, ada 5 pemain dari Indonesia, 5. Ngapain cuma diam begitu? Mana perlawanannya? Kita menunggu perlawanan dari pemain-pemain Indonesia yang kita kenal, punya fighting spirit yang kuat. Gak ada perlawanannya. Lembek tuh para pemain Indonesia di pertandingan semalam. Saya perlu fair ketika saya memberikan analisa saya. Gak mungkin saya gak berkata dengan jujur. Saya harus jujur bahwa memang para pemain Indonesia di pertandingan semalam tampak khawatir, tampak takut, mundur semua. Harusnya press. Kalau nggak enak para pemain Irak. Akhirnya Irak bisa mencetak gol keempat. Kemudian gol kelima, umpan terobosan ya. Elkan Bagot gimana? Memang dia kan bukan pemain yang punya kecepatan. Bisa mencetak gol kelima. Jadi saya bingung juga nih dengan permainan timnas Indonesia dan juga dengan pemilihan pemain-pemain oleh Coach Sintayong dan juga pemilihan taktik yang meminta para pemain Indonesia untuk bertahan ke dalam. Ini jangankan di level senior, di level U23, di level U20, apalagi di level U17 ketika para pemain diminta untuk bertahan ke dalam mendekati tepi kotak penalti, kemungkinan memang akan ada kesalahan yang terjadi dan itu yang terjadi berkali-kali dan juga para pemain tampak tidak kuat untuk bisa melakukan counter press secara agresif terhadap para pemain Irak. Jadi banyak sekali pembenahan yang harus dilakukan oleh Coach Sintayong agar timnas Indonesia nanti di pertandingan kedua mau tidak mau, pokoknya mau tidak mau harus bisa menang lawan Filipina. Dan nggak bisa menganggap remeh Filipina juga loh, walaupun Vietnam kalau nggak salah udah menang ya. Karena banyak pemain Filipina yang sekarang bermain di Liga 1. Nah kurang lebih mereka sudah memahami lah karakter permainan dari para pemain timnas Indonesia. Ya tentu kita akan terus support timnas Indonesia, saya juga akan selalu support. Jadi yang saya jelaskan di konten ini adalah kekurangan dari permainan timnas Indonesia dan juga kesulitan bagi para pemain yang merupakan bagian dari kritikan yang konstruktif. Bukan merupakan hinaan ataupun hujatan. Itu tidak boleh kita lakukan teman-teman. Tapi ini kan hanya berbicara hanya di atas kertas aja. Kita harus melihat di lapangan. Sama seperti ketika lawan Irak. Kita boleh optimis. Ya, STY juga bisa mengatakan bahwa bisa meraih hasil yang bagus, tapi faktanya memang kita bahkan dihajar habis oleh Irak. Ya makanya saya pikir kita harus sekarang belajar dari apa yang kita dapatkan, pukulan berat yang dapatkan dari Irak untuk tidak terulang lagi. Ketika kita bermain di Rizal Memorial, saya pikir masih ada harapan, masih ada ke depan untuk banyak yang kita bisa maksimalkan ya pertandingan-pertandingan ini untuk mendapatkan poin yang diinginkan. Ya, tapi kita harus dukung tim nasional kita. Ya, STY harus tetap diberikan support. Ya, baru 1 pertandingan ini belum menjadi seperti kiamat ketika kita kalah dengan 5 gol habis harapan. Tidak. Ya, kita harus bisa melewati satu demi satu tahap. Kita lewati dulu di Filipina dengan hasil oke. Nah, ini akan membangkitkan lagi semangat kita. Sebelum tahun depan itu kita akan menjamu Vietnam. Sebelum kita ke Vietnam dan kita menjamu Irak dan juga Filipina. Makanya pertandingan kunci ada di Rizal Memorial nantinya 4 hari ke depan lagi. Semoga tim nasional kita bisa berjaya di sana dan jangan kehilangan angka lagi. Akan semakin sulit, berat buat kita untuk bisa menatap di fase ketiga. Gue nggak yakin karena penonton, maksudnya mereka terbiasa. Iya, udah terbiasa, pemain-pemain ini profesional, udah biasa. Gak ada masalah. Iya, udah biasa menghadapi laga kayak gitu. Dan catatan tersendiri Is, buat Nadio gimana Is? Lu melihat Nadio 90 menit Nadio bermain, apa yang lo lihat dari seorang Nadio? Pertama, dia banyak salah mengambil keputusan. Iya. Terus kedua, cara dia memblockingnya juga beberapa kali kan, ya termasuk gol ketiga ya, apa gol keempat ya, yang dia salah jatuh duluan terus akhirnya kebobolan tuh. Nah itu ya oke lah, dia underperform gitu, tapi ini tidak terlepas juga dari secara organisasi permainan secara utuh, dia juga tidak tercover dengan baik sama teman-temannya gitu. Iya, setuju akhirnya jadi kayak begitu dia. Setuju, gitu. nggak bisa menyalahkan Nadio satu orang. Semua, gitu. Iya. Tapi memang Nadio, maksud gue gini, seorang goalkeeper juga nggak bisa harus selalu diprotek dengan defense yang bagus. Artinya save-nya dia juga dibutuhkan untuk menaikkan moral atau mental pemain-pemain lain pada saat pemain lain melakukan kesalahan. Dan menurut gue less effort aja sih gitu menurut gue. Jadi agak sedikit kurang aja. Dan dari Nadio sendiri, kalau pertahanan ya gue
kayaknya emang nggak ada yang tampil bagus. Iya, berantakan. Di satu sisi timnas butuh butuh dikatrol oleh pelatih dari luar, ya nggak apa-apa. Tapi kan nggak bisa bahwa serta-merta bahwa oh ini pelatih lokal ini pasti jelek, kan nggak bisa. Selama kita nggak akan punya pelatih lokal yang bagus, kita nggak akan maju. Kamu lihat Jepang 12-6, komposisinya kebalik sekarang. 6-nya yang asing. Lalu pelatih domestiknya udah bisa pegang. Kalau kita bicara contoh langitnya Asia, Jepang. Jadi mereka udah bisa pegang sampai level Piala Dunia tuh. Tapi begitu level Piala Dunia mereka gagal misal sesuai harapan, termasuk Akira Nishino, padahal hebat juga menurut saya sih ya. Kalah sama Belgia perempat final tuh apa itu? 16 besar ya, hampir perempat final ya. Dia kan tetap selesai kan, pulang ke negaranya selesai. Padahal bagus kalau menurut saya. Takeshi Okada sebelumnya segala macam. Jadi memang mereka punya tahapan, punya fase gitu loh. Jelang melakoni pertandingan kedua di fase grup babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih dari timnas Filipina Hans Michael Weiss mengaku kalau timnya lebih untung ketimbang timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri akan bertamu ke Rizal Memorial Stadium, markas dari timnas Filipina. Laga kedua di fase grup babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan berlangsung pada hari Selasa, tanggal 21 November tahun 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya skuad asuhan Sintayong terpaksa tunduk pada tuan rumah Irak dengan skor telak 5-1, Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Sementara Filipina juga menyerah atas tim tamu Vietnam 0-2. Meski sama-sama mengalami kekalahan di pertandingan perdana, pelatih Filipina Hans Michael Weiss menilai timnya lebih diuntungkan daripada timnas Indonesia. Tiba di Manila pada Sabtu malam, para penggawa timnas Indonesia tidak bisa menutupi rasa lelah mereka setelah menempuh perjalanan panjang dari Irak. Kita tahu kalau pada hari Kamis tanggal 16 November kemarin, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan timnas Irak dengan skor telak 5-1. Bertamu ke Basra International Stadium, Irak, timnas Indonesia harus pulang dengan kepala tertunduk. Dan kini setibanya di Filipina, anak asuh Sintayong pun akan langsung berfokus melakoni laga kedua fase grup babak kualifikasi Piala Dunia. Pemandangan kurang mengenakan terlihat saat timnas Indonesia tiba di Manila, di mana terlihat Dimas Derajat yang mengalami cedera pada laga tersebut pun tampak harus menggunakan kursi roda ketika tiba di bandara. Hal itu mengindikasikan kuat bahwa striker Persikabo tersebut akan absen di laga kontra Filipina nanti. Selain itu, jelang laga tersebut, pelatih dari timnas Filipina Hans Michael Weiss seolah meremehkan timnas Indonesia dengan mengatakan kalau timnya lebih diuntungkan ketimbang timnas Indonesia. Usai kekalah telak dari Irak, Michael Weiss menyebut kalau perjalanan panjang timnas Indonesia dari Irak ke Filipina membuat timnya lebih diuntungkan. Indonesia harus terbang dari Irak ke sini, jelas lebih sulit bagi mereka laga nanti. Sebab perjalanannya melelahkan, kata Michael Weiss. Selain itu, bermain di hadapan sendiri sejak laga pertama, Filipina juga memiliki kesempatan recovery yang lebih lama karena tidak perlu berpindah negara. Michael Weiss juga mengatakan kalau faktor rumput lapangan di Rizal Memorial Stadium pun yang menguntungkan mereka. Pasalnya anak asuh Sintayong dinilai belum terbiasa dan harus beradaptasi dengan rumput lapangan Rizal Memorial Stadium yang menggunakan rumput sintetis. Sulit juga bagi mereka untuk bermain melawan kami di lapangan sintetis. Sementara kami sudah terbiasa dengan kondisi itu, jelasnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memompa semangat tim asuhannya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti saat dikalahkan Irak 1-5 pada laga perdana, Kamis tanggal 16 November tahun 2023 lalu, saat melawan Filipina pada laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua, Selasa tanggal 21 November tahun 2023 mendatang. Saat dikalahkan Irak yang merupakan tim peringkat 68 dunia dengan skor telak, 3 gol awal dari 5 gol yang bersarang ke gawang Garuda adalah hasil kesalahan individual. Oleh karena itu, saat memimpin latihan perdana di Filipina setelah dari perjalanan jauh dari Irak, Sabtu tanggal 18 November tahun 2023, Sin terus mengingatkan tim asuhannya untuk fokus agar dapat menghindari kesalahan individual melawan Filipina nanti. Jadi yang namanya sepak bola, bisa menang dan juga kalah,
tetapi memang banyak faktor yang menyusahkan kita, mulai dari waktu, jet lag, dan lain-lain. Untuk itu saya mengingatkan kembali kepada para pemain agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti mulai dari gol pertama ke gol ketiga dari Irak, ujar Sin seperti dilansir laman resmi PSSI, Ahad tanggal 19 November tahun 2023. Menurut Sin, para pemain pun sudah paham apa yang harus dilakukan sebelum melawan Filipina. Jadi saya pun juga akan mempersiapkan pertandingan lebih baik, pastinya. Tentunya masyarakat bola Indonesia menantikan pertandingan berikutnya, katanya. Terkait laga melawan tim asuhan Michael Weiss itu, Sin melihat ada potensi merebut 3 poin. Hal ini dikarenakan tim peringkat 132 dunia tersebut pada laga perdana juga mengalami kekalahan saat dikalahkan Vietnam dengan skor 0-2 di kandang sendiri. Filipina merupakan tim Asia Tenggara yang kerap ditemui di Piala AFF sehingga kekuatannya tidak berbeda jauh dan sudah diketahui sebelumnya. Tim Filipina sebelumnya kalah melawan Vietnam, jadi pastinya kami akan mempersiapkan tim ini lebih menyerang agar kita memenangkan pertandingan nanti. Kita pun akan menyesuaikan situasi laga nanti dan tentu akan mempersiapkan tim dengan baik, ucap Sin. Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan itu memfokuskan latihan perdana di Filipina untuk pemulihan fisik dan adaptasi rumput lapangan Stadion Rizal Memorial, tempat berlangsungnya laga, yang berjenis sintesis. Seperti apa yang dilihat, rumputnya, Stadion Rizal Memorial, bukan asli, tetapi sintetis. Jadi kita fokus latihan pemulihan dan sekaligus latihan biar pemain cepat adaptasi dengan rumput sintetis, ujar Sin menegaskan.